Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirian Rini, NIM 90501211107, kelas A Perbankan Syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Dasar Pemikiran Moneter dalam Sistem Keuangan Syariah. Adapun pokok pembahasannya yaitu ada 3 poin. Yang pertama, urgensi dan tujuan sistem moneter dalam sistem keuangan syariah. Yang kedua, sejarah sistem moneter Islam. Dan yang ketiga, pengembangan sistem moneter Islam. Urgensi dan tujuan sistem moneter dalam sistem keuangan syariah. Yang pertama, urgensi sistem moneter dalam sistem keuangan syariah. A. Memastikan stabilitas harga. Sistem moneter dalam sistem keuangan syariah sangat penting untuk memastikan stabilitas harga. Dengan adanya sistem moneter, inflasi dapat dikendalikan dan harga barang dan jasa dapat stabil. B. Memfasilitasi transaksi ekonomi. Dalam sistem keuangan syariah, transaksi harus dilakukan dengan menggunakan instrumen keuangan yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Sistem moneter membantu memudahkan transaksi dengan menyediakan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. C. Memastikan kestabilan sistem keuangan. Dalam sistem keuangan, bank-bank syariah berperan sebagai lembaga keuangan utama. Sistem moneter membantu memastikan bahwa bank-bank syariah dapat beroperasi secara stabil dan tidak mengalami masalah likuiditas. Yang kedua, tujuan sistem moneter dan sistem keuangan syariah. A. Menciptakan stabilitas harga. Hal ini dilakukan dengan mengendalikan inflasi dan menjaga agar harga barang dan jasa tetap stabil. B. Memfasilitasi transaksi ekonomi. Dalam sistem keuangan syariah, transaksi harus dilakukan dengan menggunakan instrumen keuangan yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Sistem moneter membantu memudahkan transaksi ini dengan menyediakan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. C. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir dari sistem moneter dalam sistem keuangan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan stabilitas harga, memfasilitasi transaksi ekonomi, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan memastikan kestabilan sistem keuangan. Diharapkan akan tercipta kondisi ekonomi yang sehat dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Sejarah sistem moneter. Pada masa awal Islam, sistem moneter yang digunakan adalah sistem barter dan emas dan perak sebagai alat tukar. Selanjutnya, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, diperkenalkan mata uang dinar dan dirham yang diukur berdasarkan berat dan kadar emas atau perak. Pada tahun 1990-an terjadi perkembangan pesat dalam industri keuangan syariah dengan munculnya produk-produk keuangan syariah seperti sukuk atau obligasi syariah, mudhabarah bagi hasil, musyarakah kerjasama, dan lain-lain. Produk-produk ini kemudian menjadi bagian dari sistem moneter syariah yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas harga, memfasilitasi transaksi ekonomi, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Pengembangan sistem moneter syariah. Yang pertama, prinsip-prinsip syariah. Sistem moneter syariah berdasarkan pada prinsip syariah yang melarang praktik riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian atau spekulasi berlebihan, maisir perjudian, dan haram atau aktivitas yang dilarang oleh agama Islam. Prinsip ini menjadi panduan dalam merancang instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah. Yang kedua, lembaga pengatur dan pengawasan. Pengembangan sistem moneter syariah membutuhkan lembaga pengatur dan pengawas yang memastikan implementasi prinsip syariah dalam kegiatan moneter. Lembaga seperti Bank Sentral Syariah, Dewan Syariah, dan Badan Pengatur Keuangan Syariah berperan dalam mengeluarkan regulasi, pedoman, dan standar syariah yang mengatur operasi lembaga keuangan dan instrumen keuangan syariah. Yang ketiga, instrumen keuangan syariah. Instrumen ini mencakup akad-akad syariah seperti mudharabah atau modal bersama, musyarakah kerjasama, murabahah atau jual beli dengan markup, ijarah atau sewa, dan lain-lain. Instrumen ini digunakan dalam kegiatan pembiayaan, investasi, dan pengelolaan risiko di sektor keuangan syariah. Yang keempat, pengaturan jumlah uang yang beredar.
Dalam pengembangan sistem moneter syariah, pengaturan jumlah uang yang beredar juga merupakan faktor penting. Tujuan dari pengaturan ini adalah memastikan keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang syariah dalam perekonomian, sehingga mencegah terjadinya inflasi dan deflasi yang signifikan. Sekian materi saya. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.